Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di 23 RSID. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan sharing terkait dengan jam kerja selamat atau safe man hours. Oke, banyak yang mungkin di rumah sakit banyak yang tidak mengetahui tentang jam kerja selamat ini ya. Jadi kalau teman-teman yang bekerja di K3 teman rumah sakit pasti familiar dengan jam kerja selamat gitu, karena memang jam kerja selamat ini adalah salah satu indikator gitu, indikator kinerja yang digunakan oleh berbagai standar K3 di dunia gitu. Jadi ketercapaian jam kerja selamat banyak digunakan oleh berbagai perusahaan untuk melihat seberapa efektif sih program K3 yang dijalankan. Oke, otomatis semakin tinggi jam kerja selamat yang dicapai, maka semakin bagus pula kinerja K3 di sana gitu. Makanya jam kerja selamat ini pasti dimasukkan di dalam laporan bulanan gitu. Coba kita searching sedikit gitu, penghargaan jam kerja selamat. Jadi jam kerja selamat ini akan, jika sudah tercapai berapa juta jam kerja, maka akan mendapat penghargaan gitu, penghargaan jam kerja selamat gitu. Contohnya mungkin di sini kalau teman-teman buka searching aja penghargaan jam kerja selamat, maka akan didapat nih, Wika raih penghargaan 10 juta jam kerja selamat gitu. Lalu proyek TSL mendapatkan 1 juta jam kerja selamat, capai 3 juta jam kerja selamat, HC terima penghargaan. Jadi bila satu perusahaan yang sudah mencapai berapa juta jam kerja selamat, maka akan mendapat penghargaan gitu. Caranya gimana? Otomatis teman-teman harus punya dulu SPO jam kerja selamatnya gitu. Oke. Nah, untuk jam kerja selamat ini sendiri erat kaitannya dengan definisi insiden kecelakaan kerja. Oke. Jadi kalau di kami untuk insiden sendiri itu ada NIRMIS gitu. Jadi kita membagi kategori insiden dengan beberapa poin. Yang pertama adalah NIRMIS atau nyaris cedera ya. NIRMIS ini adalah suatu kejadian hampir cedera atau celaka bila mana kondisi atau situasinya sedikit saja berubah, maka dapat menimbulkan kerugian. Contoh NIRMIS itu mungkin kita tersandung tapi tidak jadi jatuh gitu. Hanya nyaris jatuh saja sehingga tidak berdampak apa-apa gitu kepada kita. Itu contohnya NIRMIS ya. Lalu yang kedua, first aid case atau P3K. Ini adalah kasus kecelakaan kerja yang dalam perawatan lukanya tidak memerlukan penanganan dari tenaga medis yang profesional, tidak membutuhkan perawatan medis. Jadi cukup petugas P3K saja atau cukup menggunakan alat-alat yang ada di kotak P3K. Itu adalah first aid case atau kasus-kasus P3K. Lalu selanjutnya adalah medical treatment case atau MTC. Nah, untuk kasus kecelakaan kerja dengan kategori MTC ini, maka membutuhkan perawatan luka dari tenaga medis profesional. Kalau di rumah sakit, otomatis ya siapapun yang kecelakaan kerja dan dibantu tangani oleh IGD, maka bisa disebutkan ini adalah kasus MTC, Medical Treatment Case. Oke. Nah, lalu selanjutnya adalah Permanent Partial Disability atau PPD. Jadi kecelakaan kerja yang menyebabkan cacat tetap parsial. Jadi pekerja di sini menyebabkan cacat gitu. Seperti contohnya adalah kehilangan satu mata, kehilangan satu jari, penurunan fungsi penglihatan dan lain sebagainya. Jadi untuk case-case yang menyebabkan kecacatan itu kami bagi dua, yaitu permanent partial disability dan permanent total disability gitu. Nah, untuk permanent total disability ini cacat total gitu. Jadi benar-benar orang ini benar-benar kehilangan penglihatan dua-duanya, kehilangan ingatan gitu, kehilangan tangan, kehilangan kaki. Nah, inilah namanya cacat tetap permanen atau cacat tetap total. Lalu yang selanjutnya adalah fatality, kasus kecelakaan kerja yang menimbulkan kematian pada pekerja, jelas ya gitu. Lalu ada juga property damage, jadi kerusakan properti atau aset perusahaan, di mana kalau di sini silakan ditentukan batas aman nilai propertinya. Jadi kalau memang property damage-nya di atas 1M itu bisa disamakan dengan fatality, tapi kalau di bawah 1M itu mungkin bisa di medical treatment case disamakan gitu. Oke. Lalu environment damage ini mungkin untuk kecelakaan yang menyebabkan kerusakan lingkungan gitu. Misalnya bocornya IPAL kalau di rumah sakit, bocornya septic tank gitu tuh kan, itu juga bisa gitu. Lalu di sini adalah lost time injury, jadi kehilangan jam kerja akibat kecelakaan kerja yang mengakibatkan pekerja tidak mau bekerja selama lebih dari 2 kali 24 jam gitu. Dan terakhir adalah jam kerja selamat atau jam kerja aman tanpa kecelakaan kerja.
Oke, jadi maksud dari jam kerja selamat ini, jika ada insiden gitu. Jadi kita lihat rentang dalam 1 tahun. Contohnya dari 2022, dari Januari sampai saat ini. Gitu. Sampai saat ini di data di rumah sakit ternyata ada 4 kecelakaan kerja. Gitu, di mana 4 kecelakaan kerja ini 2 medical treatment case dan 2 lagi adalah first aid case gitu. Jadi ada 2 kasus P3K dan 2 kasus perawatan medis, kecelakaan kerja medis. Nah, teman-teman tuh kalau dalam mencapai jam kerja selamat, otomatis jam kerja selamat itu jam kerja tanpa kecelakaan kerja. Jadi dalam periode tertentu tidak ada kecelakaan kerja. Maksudnya tidak setegas itu ya. Jadi teman-teman silakan lagi-lagi bermain di SOP-nya masing-masing gitu. Jadi yang menyebabkan lost time injury ini kategorinya apa sih gitu. Kalau di kami dulu membatasinya dalam 2 kali 24 jam. Jadi ketika dia kecelakaan kerja dibawa ke IGD butuh perawatan 1 hari rawat inap, itu tidak menghilangkan lost time injury, tidak menghilangkan jam kerja gitu. Tapi jika perawatannya lebih dari 2 kali 24 jam, contoh kayak dulu kasus ada yang terbakar ya, jadi dia terbakar di rumah, itu bukan kecelakaan kerja. Jadi mungkin ada case kebakaran di mana ada pegawainya yang terbakar dan butuh perawatan 1 bulan. Nah, itu sudah pasti hilang lost time injury gitu. Jadi silahkan bermain di definisi insidennya. Apa sih yang menyebabkan jam kerja selamatnya itu berkurang? Nah, jam kerja selamat ini bagaimana cara perhitungannya? Itu tuh ada rumusnya, teman-teman. Sebentar, kita cek dulu ya. Oke, inilah yang disebut. Nah, ini ada rumusnya. Jadi jam kerja selamat itu ada rumusnya. Ini berikut saya share terkait dengan laporan dashboard, laporan kinerja versi kami ya. Oke, jadi silakan teman-teman buat rentang waktu gitu dari Januari sampai Desember. Nah, cara menghitung jam kerja selamat ini adalah ditentukan dengan jumlah karyawan. Jumlah karyawan subkon. Subkon ini misalnya ada outsourcing ya di rumah sakit. Nanti ada jam kerja selamatnya berapa, jam kerja karyawannya berapa, jam kerjanya subkonnya berapa, jam kerja karyawannya itu berapa. Jadi ditentukan oleh jumlah karyawan dan jam kerja karyawan gitu. Contohnya mungkin kayak jumlah karyawan nih, di tempat saya dulu ada 340 karyawan dan 93 outsourcing gitu. Dimana total jam kerja mereka itu dalam 1 bulan itu ada 65.280 gitu. Cara perhitungannya gimana? Ya otomatis jumlah karyawannya dikali 8 jam dalam sehari kali 24 hari gitu. Jadi kalau misalnya rumah sakit teman-temannya Senin sampai Jumat, otomatis dan dari Senin sampai Jumat itu 8 jam kerja, silahkan dibuat 340 kali 8 jam dikali 24 hari dalam 1 bulan. Tanggal merah dan hari libur tidak usah dihitung. Maka akan didapat nilai 65.000 gitu. Ini kelihatan nggak ya? Oke, seperti ini ya. Lalu juga silakan dikalikan dengan jam kerjanya si outsourcing. Misal tadi ada 93, lagi-lagi dikali berapa agar didapat jam kerjanya. Misalnya dia dalam 1 hari itu 8 jam juga kali 24. Silakan didapat di sini. Maka setelah ini silakan dijumlah gitu. Jadi jam kerja selamat bulanannya itu dijumlah, maka didapat nilai 83.136. Oke, total jam kerja selamatnya adalah ini. Nah, yang dimasuk dengan jam kerja selamat itu adalah kita hitung per periode waktu. Jadi setiap bulan kita hitung, tiap bulan kita hitung. Jika tidak ada kecelakaan kerja atau tidak ada insiden yang menyebabkan lost time injury lebih dari 2 kali 24 jam, maka nilainya akan stabil, cenderung akan naik gitu. Oke, jadi 83.000 naik menjadi 165.000, naik 227.000, naik 289.000. Otomatis jika tidak ada insiden yang menyebabkan berkurangnya jam kerja selamat, itu akan naik terus sampai di mana angka ini bisa mencapai target yang ditentukan gitu. Ini target ini kan sesuai lagi dengan kebijakan masing-masing ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada yang 10 juta dalam 1 tahun. Ada yang atau dalam periode waktu ada yang 1 juta, ada yang 3 juta. Biasanya sih kalau dalam 1 tahun itu cukup 1 juta saja gitu. Dimana kalau teman-teman sudah berhasil mencapai 1 juta jam kerja,
itu bisa mendapatkan penghargaan dari Kementerian Ketenagakerjaan, itu Kemenaker ya. Nah ini di rumah sakit itu jarang sekali yang mengadopsi momen jam kerja selamat ini, padahal itu mampu meningkatkan nilai atau kinerja mutu dari pelayanan rumah sakit. Otomatis jika rumah sakit berhasil mencapai 1 juta jam kerja, itu secara budaya K3 itu pasti sudah membudaya, secara safety pasti lingkungannya sudah safety, secara perilaku karyawan juga pasti sudah safety gitu. Nah ini bagusnya jam kerja selamat ini sudah mulai diimplementasikan di dunia rumah sakit juga gitu, karena rumah sakit kan termasuk area-area berisiko ya, dan juga banyak sekali potensi bahaya yang ada di sana, sehingga dengan diimplementasikan jam kerja selamat maka akan memecut semangat K3 di rumah sakit untuk menerapkan atau mengimplementasikan K3 dengan lebih baik lagi gitu. Inilah dashboardnya ya, jadi jam kerja selamat. Nah, inilah yang disilakan teman-teman laporkan dalam laporan bulanan gitu. Silahkan dilaporkan, nilainya pasti naik. Lalu bagaimana nih jika terjadi kecelakaan kerja yang menyebabkan lost time injury gitu? Nah, lagi-lagi balik lagi dengan SOP teman-teman. Oke, silahkan cek lagi SOP teman-teman gitu. Oke, di SOP ini silahkan tentukan gitu, kalau terjadi adanya kasus cacat permanen, apakah itu langsung membuat restart gitu. Jadi kalau ada kecelakaan kerja itu bisa membuat restart gitu, dimana restart ini saya jelaskan sedikit ya, itu akan mengulang lagi jam kerja selamat itu dari nol. Jadi misal nih dari Januari angka sudah naik, tiba-tiba di bulan Mei terjadi kecelakaan kerja yang menyebabkan fatality, oke, ataupun lost time injury yang cukup parah gitu, yang cukup banyak gitu, otomatis dia akan mulai lagi dari nol gitu. Dia akan mulai lagi dari nol seperti ini. Oke, yang paling repot tuh jika sudah nyampai 900.000 gitu, tinggal 1 bulan lagi mencapai 1 juta, otomatis dia akan cari kecelakaan kerja, otomatis akan mulai lagi dari nol gitu. Nah inilah yang menjadi tantangan bagi seorang K3 ya, atau seorang HSE, praktisi K3 rumah sakit, bagaimana agar nilai lost time injury-nya atau nilai jam kerja selamatnya itu terus naik gitu, sehingga bisa mencapai target yang diharapkan 1 juta jam kerja, 3 juta jam kerja, 10 juta jam kerja gitu. Itu bagus sekali gitu. Mungkin dari saya sekian ya untuk jam kerja selamatnya ini. Harapannya sih kalau mungkin dari saya, rumah sakit juga ikut berperan dalam menerapkan jam kerja selamat gitu, sehingga K3 itu bisa lebih dikenal gitu. Apalagi kalau teman-teman berhasil mencapai 1 juta jam kerja dan mengajukan rumah sakitnya untuk mendapatkan penghargaan, dan ternyata mendapatkan penghargaan setelah dilakukan review oleh Kemenaker, wah itu tentu akan bagus sekali gitu. Karena saat ini masih sedikit sekali rumah sakit yang mendapatkan penghargaan jam kerja selamat gitu. Kalau teman-teman lihat di rumah sakit PT, perusahaan, biasanya di Kalimantan itu banyak yang sudah mendapatkan jam kerja selamat, penghargaan jam kerja selamat. Tapi kalau ngelihat di rumah sakit yang ada di Jabodetabek ya, Jawa, saya kira masih sedikit gitu. Makanya kalau teman-teman sudah memulai untuk membuat jam kerja selamat, itu pasti akan bagus banget. Oke. Mungkin dari saya sekian, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.